Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Buka halaman 7. Al-Fatihata ila ruhi habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa zurriyatihi wa abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin alaihim salawatullah wa salamuh wa bi anna Allah yu'li درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويتوفانا على ملتهم ويرزقنا محبتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastarshiduhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin wa syafi'il muznibin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi masyaallah, la quwata illa billahi masyaallah, kullu ni'matin minallahi masyaallah, al khairu kulluhu biyadillah masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur dipanjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya yang dianugerahkannya kepada kita semua, maka dapatlah di pagi yang mulia ini kita menyambung pengajian akbar kita di hari yang kedua, yaitu membaca kitab Bekal Akhirat jilid 2. Kemarin telah kita selesaikan jilid yang pertama. Sekarang masuk kepada jilid yang kedua sebagai suatu kesempurnaan kepada amalan-amalan. Baik, dalam jilid yang kedua ini disebutkan satu surah, yaitu surah Al-Kahfi, surah yang panjang. Kalau jilid yang pertama disebutkan 3 surah, yaitu surah Yasin, Al-Waqi'ah, dan Tabarakalladzi biyadihil mulk.
Adapun dalam juzu ataupun jilid yang kedua ini ialah disebutkan surah Al-Kahfi, di mana surah Al-Kahfi ini mempunyai kelebihan-kelebihan yang tertentu, yaitu sunat dibaca pada malam Jumat ataupun pada hari Jumatnya, atau baca dua-dua, malam pun dibaca, siang pun dibaca. Bagi yang mereka nak baca sekali aja, bagus baca di awal pagi setelah subuh. Artinya malam pun terkait, siang pun terkait. Yang bagusnya baca 2 kali, malam sekali, siang sekali. Karena kelebihan membaca surah Al-Kahfi ini sangat banyak. Ya. Di antaranya orang yang membaca surah Al-Kahfi ini akan diberi kepadanya nur dari dirinya sampai ke Ka'bah Al-Musyarrafah. Maksudnya dia dihubungkan dengan pusat bumi, dihubungkan dengan tempat ketentraman dan ketenangan dan keamanan. Kan Ka'bah itu tempat aman, tempat yang tenang. Dan ada nur yang menghubungkan antara dirinya dari sini sampai ke Mekah, sampai ke Ka'bah. Artinya itu dia akan diberikan nur terpelihara daripada kesesatan. Ya, karena hidup pakai nur. Wa man lam yaj'alillahu lahu nura fama lahum min nur. Dan juga disebutkan kelebihan surah Al-Kahfi ini, wa'ufiya minad da'i wad dabilati wa zatil jambi wal barasi wal juzami wa fitnatid dajjal. Dia akan disembuhkan daripada penyakit, kalau sekarang nih kalau bahasa Melayu barah, kalau kita kanker. Dan yang berketul-ketul dalam perutnya, bertukul-tukul dalam perut. Ada orang penyakit yang begitu, bersifat penyakit dalaman. Jadi obat penyakit dalaman ini surah Al-Kahfi. Dan aman daripada baros. Al-baros penyakit calak. Wal juzam, penyakit lepra, penyakit besar. Dan lagi aman daripada penyakit Dajjal, fitnah Dajjal. Jadi sangat bagus membaca surah Al-Kahfi. Ya. Apakah kan bahasa dulu nih artinya penyakit yang bertukul-tukul dalam badan. Apakah itu sarang corona, apakah wallahu alam lah. Tapi jenis penyakit dalaman. Dia akan disembuhkan daripadanya. Apakah itu barah, kanker dan seumpamanya. Jadi surah Al-Kahfi sangat mujarab untuk itu. Dan surah Al-Kahfi memiliki 110 ayat. Siapa yang hafal 10 ayat yang pertama ataupun 10 ayat yang terakhir, dia akan aman daripada fitnah Dajjal. Hafal semua lah, senang. Baru 110 ayat. Jadi kelebihannya orang yang menghafal surah Al-Kahfi dan juga yang membacanya, dia aman daripada fitnah Dajjal. Dia tidak akan dapat dipengaruhi oleh mereka. Dia akan mempunyai pendirian yang tetap dan penglihatan yang tajam, sehingga tidak mudah untuk dipengaruhi ataupun
kalau bahasa Banjar diwawaluhi oleh orang yang membawa fitnah Dajjal. Dia sebelum Dajjal yang besar itu, sebelumnya banyak dajajilah, Dajjal kecil yang merupakan mukaddimah kepada datangnya Dajjal yang besar. Menyerupai Dajjal dulu perbuatannya. Dajjal ini dia menang. Kalau dia kata surga itu neraka, orang percaya. Atau sebaliknya, neraka dia kata itu surga, orang percaya dengan dia. Artinya dia datang membawa satu normal, satu tatanan hidup dan mempengaruhi dunia. Itu namanya kerja Dajjal. Dajjal yang besar itu besar lagi. Sebelum yang besar itu banyak dulu dajajilah, jamak pada Dajjal. Orang yang merupakan mukaddimah kepada Dajjal. Nah, supaya kita aman, bacalah surah Al-Kahfi. Terutama malam Jumat dan pada hari Jumat. Jangan tidak dibaca. Supaya kita mempunyai pandangan yang tajam. Oh, ini adalah memang menyerupai rencana Dajjal yang begini-begini. Supaya dia sadar awal sebelum orang lain. Karena dia orang yang membaca surah Al-Kahfi. Di pondok-pondok mesti dibaca surah ini dengan tertib, ya. Ya, semua kita berbenteng, akidah kita dibentengi daripada pengaruh-pengaruh dajajilah tadi, mukaddimah Dajjal. Dan diamankan daripada penyakit dalaman. Masya Allah, tabarakallah. Begitu besar sekali kelebihan surah Al-Kahfi ini. Di dalam surah Al-Kahfi ini mengandungi banyak keajaiban, banyak hikmah, dan banyak kisah-kisah yang bermanfaat bagi kita kaum muslimin. Terutamanya di sana ada 3 kisah yang besar, ada 3 kisah. Pertama, kisah Ashabul Kahfi. Orang yang tertidur berapa lama dalam gua? 300 tahun ataupun 309 tahun. Karena mereka lari membawa keimanan ke sana. Walaupun 300 tahun, akhirnya mereka diberikan kemenangan oleh Allah dalam pertarungan mereka dengan fitnah Dajjal yang ada pada zaman mereka. Bukan Dajjal kecil. Ini Dajjal yang besar tuh nanti di akhir zaman. Ya. Mereka mampu menjaga keimanan mereka, termasuk makhluk Allah seperti anjing, tolong memelihara mereka. Artinya dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk-makhluk yang lain memberikan bantuan kepada mereka. Itu kisah yang pertama, kisah Ashabul Kahfi. Kisah yang kedua ialah kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihi salatu wassalam, yang juga terkandung secara panjang dalam surah Al-Kahfi. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini au amdiya huquba. Sampai selesai kisah antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Ini kalau mau dihuraikan pada waktu yang lain, kita menyebutkan kandungannya saja. Yang ketiga, kisah Zulkarnain. Wa yas'alunaka 'an Zulkarnain. Bagaimana Zulkarnain, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berjasa kepada manusia di dunia ini. Dia tolong menambat, tolong menutup pintu Ya'juj dan Ma'juj pada zamannya.
sehingga mereka terkurung di sana, dan nanti di akhir zaman Ya'juj wa Ma'juj akan dapat menembusi dinding itu. Bila? Yaitu setelah Nabi Isa alaihi salatu wassalam turun membunuh Dajjal. Setelah itu baru terjadi lepasnya Ya'juj dan Ma'juj daripada kurungan mereka. Sekarang di mana letak mereka? Wallahu alam, kita tidak tahu. Tapi kita percaya 100% karena kisah mereka itu disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Itu 3 kisah yang besar. Ashabul Kahfi, kisah Nabi Musa dengan Al-Abdus Salih, yaitu Nabi Khidir, dan kisah Zulkarnain. Adapun perumpamaan banyak, seperti Sahibul Jannatain. Itu perumpamaan saja, bukan kisah yang terjadi. Itu perumpamaan untuk menjadi pelajaran. Bahkan ada lagi sedikit kisahnya, pendek aja, kisah pertarungan antara Nabi Adam dengan iblis. Kan ada juga tuh dalam surah Al-Kahfi, tapi sangat sedikit kisahnya, beberapa ayat saja. Adapun yang kita sebutkan tadi panjang. Ala kulli hal, surah Al-Kahfi banyak mengandungi pelajaran-pelajaran, terutamanya pertarungan antara yang hak dengan yang batil, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala membela yang hak dan menghilangkan yang batil. Walaupun memakan waktu yang panjang, 300 tahun lebih, tapi akhirnya yang hak akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi itulah sedikit kita menyentuh surah Al-Kahfi, yang dimana di sini ditulis di awal bekal akhirat yang kedua ini. Ya, kalau pagi Jumat mau baca surah Al-Kahfi, letakkan ini saja, supaya tidak membebankan tangan menguti Quran itu berat ya. Kalau ini surah Al-Kahfi sudah ada pada bekal akhirat yang kedua. Baik, setelah itu kita lihat halaman 36. Satu mat saja mengaji sampai 26 sudah. Himbauan bersalawat. Kita dihimbau bersalawat. Karena salawat ini satu perintah yang khusus, berbeda dengan perintah yang lain-lain. Perintah Allah dalam bentuk yang khusus. Apa khusus? Wa'lamu anna Allah Ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi binafsih wa sanna bi malaikati al-musabbihati liqudusih wa sallasa bikum ayyuhal mu'minun faqala mukhbiran inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Itu sering dibaca oleh khatib pada khutbah yang kedua. Wa'lamu, ketahuilah oleh kamu bahwa Allah Subhanahu wa taala annallaha amarakum bi amrin, Allah taala menyuruh kamu dengan satu suruhan, di mana Allah menyuruh kamu, dia mengerjakannya lebih dulu. Kan luar biasa. Sebelum Allah menyuruh kita nih, lebih dulu dia yang mengerjakannya. Sembahyang pun bukan begitu. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Tapi bila Allah mau menyuruh manusia bersalawat kepada Rasulullah, Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Rasulullah. Kemudian digunakan fi'il mudhari' pula. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Bukan sallau, tapi yusallun. Fi'il mudhari'
libayani istimrar, artinya berterusan, tidak ada henti-hentinya, dari azali lagi, dari dulu dan terus menerus. Karena itu kata para ulama, orang yang bersalawat mesti diterima oleh Allah. Tanpa kita bersalawat, Allah sudah bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sudah dah Allah tuh dari dulu lagi sampai sekarang dan terus akan datang bersalawat. Adapun kalau kita membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, meminta kepada Allah untuk bersalawat, itu sebagai tambahan permintaan saja. Padahal sudah Allah bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu tadi dikatakan bahwa salawat itu pasti diterima oleh Allah. Sebelum kita minta sudah dibuat oleh Allah. Dan berkekalan, berterusan. Kalau kita sekarang aja, setelah itu tidur, selesai. Dan para malaikat berkekalan bersalawat untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perintah ini khusus. Allah Ta'ala sebelum menyuruh manusia bersalawat, Allah dan para malaikat bersalawat. Bada'a fihi binafsih. Dia mulai dengan dirinya. Wasanna yang kedua, setelah dia suruh para malaikat. Itu yang dikatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Yang ketiga wasallasa bikum. Yang ketiga baru ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Nah, ini perintah yang khusus. Karena itu bagi siapa yang mau mendapatkan bermacam-macam hajatnya, bersalawatlah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alaihi. Wahai orang yang mengharapkan mendapat syafaat baginda Rasulullah, ucapkanlah salawat dan salam untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa-siapa yang mau mendapatkan syafaat Rasulullah, hendaklah memperbanyak bersalawat. Itu yang pertama. Himbauan yang kedua, wa ya ayyuhal mushtaquna ila ru'yati jamalih sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alaihi. Wahai orang yang rindu untuk melihat wajah baginda yang berseri itu. Itu bacaan ru'yati. Kan wa ya ayyuhal mustaquna ila ru'yati. Ru'yah itu melihat. Ada juga riwayat yang dibaca wa ya ayyuhal mustaquna ila ru'ya jamali. Kalau ru'ya maknanya mimpi. Kalau ru'yati melihat dengan mata kepala. Bukan mimpi, maknanya yaqadzah. Nah, siapa yang mau, siapa yang rindu mau bermimpi dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu ru'ya kita baca. Kalau ru'yati melihat dengan mata kepala dalam keadaan jaga. Mana yang afdal? Ru'yati kah ru'ya? Ru'yati sudah tentu. Kalau ru'ya itu hanya dalam mimpi. Baik, yang ketiga, ya man yakhtubu wisalahu yaqazatan wa manama. Wahai orang yang mengharap untuk menatap wajah baginda
dalam keadaan jaga dan dalam keadaan mimpi. Para ulama panjang lebar membahaskan masalah ru'yah Rasulullah, beryaqazah dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak kitab yang dikarang dalam tajuk ini. Para ulama ahli sufi memang mereka sering berbuat demikian. Karena itu mereka tidak ada keraguannya untuk menyebutkan bahwa perkara itu adalah boleh terjadi. Orang beryaqazah melihat secara jaga dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara yang lain mengatakan cuman bisa bermimpi, melihat dalam mimpi. Kalau beryaqazah itu seperti saya melihat kamu, begitu. Dan memang itu wujud kepada setiap mayit. Orang kalau meninggal dunia dikuburkan, dalam kuburnya akan diperlihatkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan dalam talqin mayit tu, madza taqulu fi hadzal rajuli? Apa yang kamu kata tentang lelaki ini? Pada waktu itu dibawa baginda Rasul dalam kubur orang itu. Kamu tahu nggak siapa orang ini? Orang yang munafik, orang yang kafir, orang yang fasik. Oh, saya nggak tahu siapa orang ini. Tapi kalau orang yang beriman, kamu tahu nggak siapa ini? Oh, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ba'atsahu Allahu ilaina wa saddaqnahu bi risalatihi. Orang yang diutus oleh Allah kepada kami dan kami membenarkan dengan risalahnya. Bisa dia menjawab karena dia tahu dengan Rasulullah. Orang yang beriman. Tapi orang yang kafir, aku nggak tahu siapa orang ini. Kan dalam talqin mayit itu ada disebutkan tek itu. Artinya orang akan ditanyai tentang kamu kenalkah orang ini? Kata Rasulullah, aku adalah ujian kamu dalam kubur. Mesti tahu kita ini Rasulullah yang diutus kepada kami membawa risalah begini-begini dan kami beriman dengannya. Baik. Jadi wa ya ayyuhal mushtaquna ila ru'yati jamalih sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya man yaktubu wisalahu yaqazatan wa manama sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Tadi orang yang mau mendapatkan syafaat, mau bermimpi dengan Rasulullah, mau melihat Rasulullah secara yaqazah, itu kan keistimewaan yang luar biasa, yang kemuncak sekali. Yang keempat, al jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallimu wa yubarik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Surga dan segala kenikmatannya adalah diberikan untuk orang yang mengucapkan salawat dan salam dan berkat untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya himbauan ini dibaca sebelum pembacaan maulid supaya orang bersemangat bersalawat kepada Rasulullah setelah dihimbau. Baik, di sini kita sebutkan satu salawat, yaitu salawat Habib Saleh Al-Hamid, yaitu masyhur dengan Habib Saleh Tanggul, yaitu sigatnya Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub. Salawat yang dengannya ya Allah Engkau ampunkan dosa-dosa kami, wa tuslihu biha al-qulub, Engkau perbaiki hati-hati kami,
wa tantaliqu bihal husub, engkau lancarkan perjalanan darah kami, urat-urat kami, wa talinu bihas su'ub, dan menjadi mudah segala yang sulit, yang susah, wa ala alihi, dan juga keluarga beliau, wa sahbihi, wa man ilaihi mansub, dan orang yang dinisbahkan kepada Rasulullah siapapun. Itu salawat Habib Saleh Tanggul. Ya. Mari kita baca Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dhunub wa tusliha biha qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa. Baik, kita lanjut dengan Al-Wirdul Latif. Al-Wirdul Latif juga dikarang, ditulis, dihimpun oleh Wali Qutub Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Jadi ada ratib dan ada Al-Wirdul Latif. Biasanya para habaib, para sadah membaca Wirdul Latif ini di waktu pagi setelah subuh. Kapan-kapan saja pun nggak ada masalah. Siang nggak apa-apa, malam nggak apa-apa. Cuma biasa dibaca di waktu subuh, yaitu sebagai gantian kepada hizib bah. Terserah saja. Ini banyak ada keamalan bahasa mempunyai rahasia, mempunyai khususiyah. Nah, ini terserah kita aja. Anak makan apa iwaknya? Daging kambing kah, onta kah, sapi kah, itik kah, ayam kah, apalagi ikan keli kah, ikan patin kah, ikan nila kah, terserah. Ya. Jadi bahanu-bahanu nila, bahanu-bahanu patin. Banyak berisi nyaman. Ini Al-Wirdul Latif. Sekali-sekali kita baca Al-Wirdul Latif. Dan isinya ya hampir sepertiga tuh sama dengan yang lain-lain. Seperti 3 hizib yang kemarin. Antara hizib Bahar dengan hizib Nawawi dengan Ratib Al-Haddad. Ada beberapa kesamaannya. Jadi banyaknya ini bukan dia berebut, tapi banyaknya adalah supaya kita tidak jemu. Habis satu lagi. Kalau yang sama, kalau hari-hari ayam aja makan jemu. Kalau hari-hari kambing saja jemu juga. Hari-hari patinnya jemu juga. Hari ini patin, besok ayam, lusa lagi kambing, dan begitu seterusnya. Banyak bermacam-macam yang dihidangkan. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu dulu berapa kali? 3 kali. Kemudian qul a'udzu birabbil falaq 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Ay yahdurun tuh nunnya kasrah. Ay yahduruni asalnya. Tapi dibuang ya-nya. Jadi ayah durun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Itu asalnya. Ada ya ujungnya. Cuma dibuang ya-nya li takhfif. Maka dibaca liya'budun. Jadi nun tuh nun bukan nun akhir fi'il mudhari', tapi nun tempat ba'andak ya mutakallim. Lalu ya-nya dibuang, tak tinggal wadahnya aja lagi. Nunnya liya'budun. Jadi wa a'udzu bika rabbi ay yahduruni, itu asalnya. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahul malikul haq la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa innama hisabuhu 'inda rabbih
innahu la yuflihul kafirun wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Kemudian beberapa ayat daripada surah Ar-Rum. Fasubhanallahi hina tumsun wa hina tusbihun wa lahul hamdu fis samawati wal ard wa 'ashiyyan wa hina tuzhirun yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Bertambah alim. Biasanya a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. As-samii'il 'aliim. Kemudian lau anzalna, itu hari kita baca dalam musalsal. Ketika membaca lau anzalna, tangan diletakkan di atas. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Ini obat memecahkan batu marin. Kenapa? Tuh, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian, hancur lebur batu karang. Kalau orang minta banyu, bacakan Fatihah, salawat sekali baca lau anzalna, dengan niat kita supaya batu orang dalam pinggangnya itu pecah keluar karena kayak di jus saja itu karuh bunyinya. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Dia pecah karena takut akan Allah. Wa tilkal amsal nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illa hu alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wa huwal azizul hakim. Salamun ala nuhin fil alamin inna kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadina al-mu'minin. Salamun ala nuhin fil alamin. Ini azimat yang besar. Salamun. Kan sewaktu Nabi Nuh membuat bahteranya yang besar, manusia yang naik sekitar 40 orang. Yang lain daripada manusia sepasang binatang. Sepasang gajah, sepasang harimau, sepasang kucing, bermacam-macam jenis kucing. Artinya untuk menjadi bibit, ya. Kan nanti akan berlaku banjir, tenggelam habis semua, mati semua. Yang tinggal zurriyata man hamalna ma'anu innahu kana 'abdan syakura. Yang masih tinggal lagi zuriat baik manusia ataupun binatang yang mengikuti naik kapal Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Jadi kita ini semuanya adalah zuriat orang yang naik di atas kapal bersama dengan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Yang lain semuanya tenggelam. Wahata anak Nabi Nuh sendiri. Wa nada Nuhan ibnahu faqala ya bunayyarkam ma'ana. Si Kanaan tidak mau naik. Akhirnya fakana minal mughraqin, tenggelam. Yang selamat yang dalam kapal itu aja. Berarti kapal Nabi Nuh itu besar ke kecil?
Kalau gajah aja 2 pasang. Berapa jenis gajah? Ada semua bibitnya. Kalau tadung aja berapa jenis tadung? Ular. Semuanya ada. Nah, supaya yang dalam kapal ini jangan bakalahi, salamun ala nuhim fil alamin. Kada boleh mengganggu, jaga situ. Siapa mengganggu orang lain, kupukol, kata Nabi Nuh. Baik, kucing malet tikus, kalau anak mana, kada boleh. Salamun ala nuhim fil alamin. Selamat, semua selamat. Kalau kita berjalan di waktu malam, pas kakak depan boleh ke asrama, baca apa? Salamun ala nuhim fil alamin. Walau ada ular sekalipun, kita sudah baca azimat Nabi Nuh. Salamun ala nuhim fil alamin. Ingatkan janji panenianmu dahulu dalam kapal Nabi Nuh, bahwa kada boleh apa? Kada boleh bakalahi, kada boleh apa-apa. Salamun ala nuhim fil alamin. Itu ilmu pawang orang yang itu. Monwani, tangkap abu ya muali. Bacanya salamun ala nuhin fil alamin. Harimau itu juga. Ya tidak memangsa kepada yang lain. Bakapal tuh kipit saja pun bakalahi harimau lawan kambing menerkam. Bedauran sekapanan, ya kan? Jadi tenang-tenang saja orang dalam kapal semua. Supaya tenang bagaimana? Salamun ala nuhim fil alamin inna kadzalika najzil muhsinin. Itu yang dibaca oleh Nabi Nuh, supaya semuanya tidak berkelahi, semua tidak memangsa, tidak merugikan orang lain. Kemudian a'udzu bikalimatillah itu ada sudah. Bismillahirrahmanirrahim pun ada. Kemudian di sini Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wasid fa atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Ada juga riwayat fa'atmim, fa'atimma, bisa fa'atmim. Kan atimma, atimmu, atimmi, atmim. Mudda, muddi, muddu, umdud. Kan begitu kalau dalam saraf. Ingatlah. Bisa kan diingat. Kan mudda, muddu, muddi, umdud. Boleh 4. Mudda yadaka, muddu yadaka, muddi yadaka, ataupun umdud yadaka, bisa. 4 macam sigat bisa. Fa'atimma ataupun fa'atbim. Allahumma ya Allah, inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyah. Saya berpagi-pagi dalam nikmat dan afiat. Wasitrin, dan ditutupi keaiban saya. Ya. Karena itu ya Allah, sempurnakanlah nikmatmu ke atasku dan afiatmu dan tutupanmu fid dunya wal akhirah. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika. Apa yang bersyahadah? Annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluh. Kemudian alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Itu yang asbahtu tuh bergaris di bawah. Bila di waktu sore diganti dengan Allahumma inni amsaitu. Ada satu lagi, 3 saja. Yang lain tidak diganti. Kemudian amantu billahil azim wa kafartu bil jibti wat taghut wastamsaktu bil urwatil wusqa lam fisama laha wallahu sami'un alim. Ini kan lanjutan daripada ayatul kursi. Ayatul kursi itu
wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Kemudian la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy wa man yakfur bit taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un alim. Allahu waliyul ladzina amanu. Ada makmum kahanakan rokok, imam baca Allahu waliyul ladzina amanu, jarnya apalagi Allah Akbar nih rokok dulu ya rokok belum lagi, imam baca Allahu waliyul ladzina amanu, kan lanjutan ayatnya nih. Seorang kahanakan rokok jadi Allah, imam pulang pengen beristilah Allah kayak Allahu Akbar, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan sidin rokok bedulu kahandakan rokok bedulu. Raditu billahi rabba dalam ratib haddad ada, hasbi Allah juga ada dalam hizib Nawawi dan sebagainya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Nah, di antara tambahan yang tidak ada di lain, Allahumma inni as'aluka min fujaatil khair wa a'udzubika min fujaatis syarr. Ya Allah, saya memohon akan Engkau daripada kejutan kebaikan. Takajut tapi baik. Dikajuti orang, isok ya kamu kawin. Nah, takajut baik kenapa ya Allah? Alhamdulillah. Isok engkau dibawa orang berumrah, nah, takajut. Jangan takajut kematian, takajut kehilangan. Nah, itu kan itu fujaatus syarr. Jadi kita minta ya Allah, terutama sekarang ini, jangan sampai takajut kita karena kada baik, takajut yang baik aja. Takajut orang bahagia 100 juta, alhamdulillah. Mun takajut sidang pengadilan besok aja. Nah, jadi Allahumma inni as'aluka min fujaatil khair. Faja'ah ada juga dibaca tapi fuja'ah yang bagus. Allahumma inni as'aluka min fujaatil khair, kejutan kebaikan. Takajut tapi membawa kepada kebaikan. Orang kalau terkejut kadang-kadang salah pandir. Takajut bang. Ada kisah orang naik onta, ini hadis Nabi ada. Letih, singgah, berteduh di bawah pohon kayu. Bersandar-sandar, bara-bara-bah. Bangun, untanya hilang. Maka di tengah padang-padang pasir, airnya panas. Nah, takajut napang itu? Tak terkejut tidak baik. Onta hilang. Kamu mencari. Jadi orang tadi pun berkata, pokoknya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku guring habasa di sini sampai aku mati. Tahu lagi aku. Duit kadada, makanan apa kadada, onta kadada, apa kadada, tengah padang pasir panas. Guring-guring bahasa, terbangun. Nah, ada untanya datang berbuling. Masya Allah, kayak apa gembiranya. Maka tasalah pandirnya. Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Masya Allah. Dapat kahihimungan salah sambat. Ya Allah engkau hambaku, aku Tuhanmu. Nah, ini anak menyambat Allahumma ana abduka wa anta Rabbi, tapi ngaran ka hihimungan salah sambat. Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Itu dimaafakan aja orang terlalu gembira lalu salah sebut. Jadi kita berdoa banyak-banyak dengan Allahumma inni as'aluka min fujaatil khair wa a'udzubika min fujaatis syarr. Apakah lagi hari ini akan keluar keputusan ujian. Jangan takajud nomor papihan.
Nomor terakhir sekali pambihan. Artinya pambebalnya di kelas tuh inya jangan. Kita biar takjub, bah. Hari itu menjawab tuh biasa-biasa aja, tapi nomor 1, bah, takjub. Nah, Allahumma anta rabbi wa ana abduka. Jangan tapaling. Nah, baik. Jadi ini menjadi amalan kita kapan-kapan. Kalau terjadi apa-apa, Allahumma inni as'aluka min fujaatil khair wa a'udzubika min fujaatis syarr. Di tengah malam pukul 2 kempes ban mobil. Hujan-hujan harinya pulang. Bisa tetangis tuh. Di tengah pegunungan lampu gede, nyamuknya banyak pernah itu. Allah. Doa Allahumma inni as'aluka min fujaatil khair wa a'udzubika min fujaatis syarr. Kada lalu kawan bawa mobil ganal pulang susurangan. Umpar teh pindah kemudian kunci lo mobil, kebaikan datang. Ya, kita hendak kejutan itu yang baik-baik, yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Takajud baik. Jangan takajud tidak baik. Kemudian Allahumma anta rabbi, ini sayyidul istighfar. Yang kita biasa baca tuh doa pemelihara diri. Mulanya sama tapi ujungnya belain. Ini Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata' a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini bergelar doa sayyidul istighfar, penghulu istighfar. Istighfar nang paharatnya yang paling hebat. Kalau astagfirullah pun hebat, tapi yang lebih hebat lagi Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata' a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang kedua setelah ini yang biasa kita baca doa pemelihara diri. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun la haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhum bi nasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Kalau yang dalam bekal akhirat pertama bertambah Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri ghairi wa min syarri kulli syaitanin wa insin wa jinnin wa barin wa hasidin wa sabu'in wa hayatin wa aqrab wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhum bi nasiyatiha inna rabbi ala siratim. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits. Kemudian Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Biasanya Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Ya Allah, tutupilah keaibanku, amankanlah ketakutanku. Allahumma hfazni, ya Allah peliharalah aku daripada musibah, daripada wabah, daripada apa-apapun min baini yadaya yang datang daripada depan aku, wa min khalfi yang datang daripada belakang, wa an yamini wa an shimali
wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti, bahwa aku di apa irtial apa, nah kayak orang ditembak secara apa namanya tuh sembunyi-sembunyi, apa irtial apa, diculik, nah, diculik. Aku berlindung daripada aku diculik. Karena kita tidak, mungkin orang itu mau kelanggar, tangkap orang, tetap kajuk, nah, diculik. Nah, itu doang. Diculik oleh Siti Corona. Baca doa. Jadi Allahumma hfazni min baini yadayya, yang datang dari depan. Pelihara aku daripada musibah, daripada virus yang datang daripada arah depan. Itu pun yang banyak. Behina, makan, wahin, macam-macam dan sebagainya. Wa min khalfi, yang datang daripada belakang. Wa an yamini, datang daripada arah kanan. Wa an shimali, wa min fawqi, pada atas, dan daripada bawah aku diculik oleh penyakit. Artinya dengan tanpa terduga tiba-tiba terkapar orangnya, lumpuh orangnya. Kenapa? Karena diserang secara mendadak oleh. Dibaca doa, Allahumma inni, Allahumma hfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika min an ughtala min tahti. Ada yang bertambah min an. Allahumma anta khalaqtani wa anta tahdini wa anta tut'imuni wa anta tasqini wa anta tumituni wa anta tuhyini wa anta ala kulli syai'in qadir. Asbahna satu lagi. Ini diganti juga dengan amsayna kalau di waktu sore. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna. Memang kedua-duanya sudah disebut ya. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna. Tidak perlu Allahumma bika amsayna wa bika amsayna dua kali. Tidak perlu diganti karena dua-dua sudah disebutkan. Wa bika nahya wa bika namut wa alaika natawakkalu wa ilaika nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Asbah sini jadi. Jadilah kerajaan milik Allah. Walhamdulillah. Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yaum. Ya Allah, aku minta kebaikan hari ini. Fathahu, pembukaannya, wa nasrahu, pertolongannya, wa nurahu, wa barakatahu, wa hudah. Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yaum wa khaira ma fihi wa khaira ma qablah wa khaira ma ba'dah wa a'udzu bika min syarri hadzal yaum wa syarri ma fihi wa syarri ma qablah wa syarri ma ba'dah. Allahumma ma asbah bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik. Ya Allah, apa jua nikmat yang ada pada diriku ataupun nikmat apapun yang ada pada mana-mana hambamu, itu semuanya faminka wahdaka la syarikalak, datangnya daripada engkau ya Allah. Falakal hamdu walakal syukru ala dzalik. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallahil azim wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi adada ma khalaqa fis sama. Subhanallah adada ma khalaqa fil ard. Subhanallah adada ma baina dhalik. Subhanallah adada ma huwa khaliq.
begitu seterusnya. Tolong bacakan saya Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lima dua. Alhamdulillahi adada ma khalaqa fis sama. Alhamdulillahi adada ma khalaqa fil ard. Alhamdulillahi adada ma baina dhalik. Alhamdulillahi adada ma huwa khaliq. La ilaha illallah adada ma khalaqa fis sama. La ilaha illallah adada ma khalaqa fil ard. La ilaha illallah adada ma baina dhalik. La ilaha illallah adada ma huwa khaliq. Allahu akbar adada ma khalaqa fis sama. Allahu akbar adada ma khalaqa fil ard. Allahu akbar adada ma baina dhalik. Allahu akbar adada ma huwa khaliq. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada ma khalaqa fis sama. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada ma khalaqa fil ard. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada ma baina dhalik. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada ma huwa khaliq. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Adada kulli dharratin alfa marrah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi 'ilmillah. Salatan wa salaman daimain bi dawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dharratin alfa marrah. Itu selesai al-wirdul latif. Baik, 4 doa sangat mustajab. Pada bulan Ramadan yang lalu pernah sudah kita uraikan. Ambilkan Quran. Ada 4 doa yang sangat mustajab. Berkata sebahagian ulama, aku heran melihat 4 orang dalam keadaan kesusahan, tetapi dia lupa daripada 4 macam doa yang hebat. Sepatutnya orang yang ada pada kesusahan yang 4 macam ini, dia ingat akan doa yang 4 ini. Karena doa yang 4 ini sangat mustajab untuk menghilangkan kesusahan yang sedang dia hadapi. Jadi heran betul lah, kenapa orang yang ditimpa musibah dengan 4 barang ini, dia lupa akan doa yang mustajab dalam musibah yang seumpama itu. Seperti kita herannya, kenapa seekor itik mati kehausan, sedangkan itik itu berenang di mana? Di air. Dan bagaimana seekor ayam mati kelaparan, yang ayam itu berada di dalam jelepang padi atau kindai bahasa Banjar. Tidak patut itu. Sepatutnya ayam yang dalam jelapang padi ataupun kindai mungkin mati kekenyangan, tapi jangan sampai mati kelaparan. Atau kenyang-kenyang aja lah, alhamdulillah. Jangan sampai terlampau kenyang. Nah kayak anak kiwak juga diumpani terlalu banyak, lalu minum banyu kambong perutnya matinya. Nah kayak orang juga makan gabin 2 bungkus, menggenal. Bekaringnya makan dulu,
Hanya minum banyu 2 gelas loh, kambang dalam parut buntau. Bila mereka keluarga bini udah apa namanya. Waktu makannya masih kering kan apa-apa. Tapi sudah disiram air 2 gelas, kenapa? Kambang apa namanya? Gabin itu. Jadi sangatlah rugi orang yang ditimpa 4 macam kesusahan. Dia lupa daripada 4 macam doa yang mustajab, yang boleh menghilangkan kesusahan yang seperti itu. Yang pertama, orang yang ditakut-takutkan dengan musuhnya, diugut. Kalau kita apa ditakut-takutkan, ya. Bahasa kita apa? Diteror. Dibully ya juga. Ditakut-takutkan. Nanti kalau kamu kena corona, takut-takutkan. Jadi kita takut karena ditakut-takuti orang. Cuma yang herannya kata beliau, orang yang ditakut-takutkan lupa dengan satu doa yang sangat mustajab. Jadi orang yang sedang ketakutan baca doa ini, insya Allah aman dia. Betapa dia lupa membaca doa sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kalau mau ditambah lagi, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Bila kita ketakutan, bacalah doa itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Artinya Allah lah yang mencukupkan aku. Allah memelihara aku. Allah tempat aku bersandar. Dia akan menjaga aku. Yakinkan dalam hatimu. Tata hatimu benar-benar kamu memang sebenarnya sedang dipelihara oleh Allah. Jadi bila kita sedang ketakutan, banyakkan membaca doa tersebut. Apa tadi? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Begini ceritanya. Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah peperangan Uhud. Dalam peperangan Uhud lebih 70 orang yang terbunuh mati syahid dari kalangan kaum muslimin, termasuk Sayyidus Syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib. 70 orang yang hebat-hebat di kalangan sahabat Nabi meninggal dunia, termasuk Mus'ab bin Umair, termasuk Abdullah bin ipar Nabi itu. Ada ipar Nabi nama Abdullah bin lupa saya. Ya. Banyak lagi tokoh-tokoh sahabat yang meninggal dunia pada perang Uhud. Bulik ke Madinah. Uhud dari Madinah cuma sekitar 5 km. Tidak jauh. Kalau Badar 70 dari Madinah jauh. Kesini ke Binuang. Kalau 5 km kesini ke batas kota aja. Tidak jauh. Kan Gunung Uhud itu bisa kelihatan pada Masjid Nabawi sekarang ini. Karena sudah banyak bangunan yang dirobohkan. Para sahabat kembali ke Madinah membawa kesedihan karena kehilangan 70 orang tokoh-tokoh mereka mati sebagai syahid. Dan tidak sedikit pula yang luka-luka. Pulang membawa derita, tapi sabar. Lalu itu kan Nabi kita pulang ke Madinah. Sementara Abu Sufyan
ketua Quraisy Mekah, pulang juga ke Mekah. Sampai di tengah jalan mereka terfikir, kenapa sahabat Muhammad kada dihabisi aja? Sudah 70 yang tokoh-tokohnya, tak tinggal nang kada pati bisanya bahasa kita habisi. Ayo kita berbulik ke Madinah pulang. Hendak menghabisi nang tak tinggal itu. Orangnya sudah kesakitan dan ketakutan, kesedihan, yang mana aja lagi kita. Nah, itu ada pemikiran demikian dalam tentara Abu Sufyan. Ayuha berbulik ya. Lalu berita itu dipesankan kepada salah seorang Arab Badui, padahal kami hendak berbulik kemana, ke Madinah Al-Munawwarah, menghabisi semua sahabat Muhammad. Jadi orang yang membawa berita ini menakut-nakutkan. Jaga suruh kada datangan Abu Sufyan ke sini, dibunuhinya nang sisanya sebentar. Ujar Nabi, ayo kita berangkat, kita serang mereka. Padahal kan masih dalam keadaan luka, dalam keadaan yang macam-macam. Siapa yang pergi perang Uhud, semua kena pergi. Yang luka pun diangkat ke sana. Rupanya Abu Sufyan ini wani pandir haja juga. Mendengar Nabi kita berangkat, tulang mengapungi. Siapa? Abu Sufyan. Kita bulikan gin ya Abu Sufyan. Ya kalau awak aja kenal, takut-takut. Nembedai. Bulik ke mana ke Makkah. Nabi kita sampai ke Perang Badar mengapungi 70 kilo. Sawat pulang hadir kepada satu pasar yang ada di Perang Badar itu. Ada yang berkesempatan membawa barang baju jualan, berhujung pulang. Awak selamat, hati riang, berhujung boleh duit pulang. Berkat apa? Apa doa sahabat Nabi? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu je modal. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Akhirnya Abu Sufyan pulang terus ke Mekah. Tadi bahasa Banjar menggesak aja Pinang Wani. Dikapungi orang buka. Kan kisah anak menghabiskan nih kepada sahabat Nabi. Sahabat Nabi kada ada takutan, kapungi, mandangan Nabi kita mengapungi, buka, sampai ke rumah, sampai ke Mekah. Itu peperangan, akhir peperangan. Apa doa orang yang ketakutan itu? Yaitu doa sahabat Nabi. Sila rujuk kepada Al-Quran, surah Ali Imran ayat 173. Sebelum dan setelahnya adalah terkait dengan kisah yang saya sebutkan tadi, supaya orang yang ketakutan menjadi gembira dan musuhnya dibinasakan oleh Allah. Apa doanya? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Itu yang pertama. Maka kamu jangan takut. Bila takut baca doa tadi, insya Allah dibantu oleh Allah. Yang kedua, orang yang sedang sakit. Orang yang sakit, betapa dia lupa membaca doa Nabi Ayub. Tadi doa sahabat Rasulullah, ini doa Nabi Ayub. Nabi Ayub ini kan sakitnya luar biasa. Sampai ditinggalkan oleh anak istrinya.
Ada tahan lagi maha ragu. Cuma tidaklah seperti yang disebutkan dalam dongeng Qasasul Anbiya. Itu dongeng, tidak benar. Apa yang tidak benar itu dikatakan sabarnya Nabi Ayub ini sampai badannya berulat. Bila hendak berwudu, ambili dulu ulat andak di lantai, imbah berwudu, andak pulang ulat ke awak. Wah, kisahnya nih, sabarnya Nabi Ayub. Kisah itu tidak benar. Karena itu di luar daripada al-a'radul basyariyah. Kalau sakit-sakit biasalah, sakit. Misalnya ada luka kah. Ini kalau badan sampai berulat, bagaimana pendakwah demikian? Orang yang didakwah akan lari. Orang anak berdakwah ini berulat awak kayak apa? Bau busuk. Nah, kan itu merendahkan kepada martabat para anbiya. Walaupun kononnya, kisahnya mau menyebutkan betapa hebatnya sabar Nabi Ayub. Tapi melebihi, ini dipanggil kisah Israiliyah. Tidak benar kisah itu. Beliau sakit kuat, sakit keras memang betul. Tapi tidak sampai kepada keadaan tadi, badan berulat dan begitu-begitu caranya, tidak. Memang beliau sakit, tapi tidak sampai kepada badannya berulat. Nah, Nabi Ayub berdoa bila beliau sakit. Apa doa Nabi Ayub? Ini bacaan kita orang sakit. Rabbi anni. Sebenarnya anni saja, Rabbi itu tambah aja. Anni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya ini sakit ya Allah. Engkau adalah arhamur rahimin. Sembuhkanlah aku ya Allah. Ini doa orang yang sakit. Siapa sakit baca doa Nabi Ayub. Anak ditambah Rabbi pun bisa. Itu kan imbah Rabbi itu ada koma kalau. Nah, jadi anak dibaca anni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Saya terkena ad-dur. Ad-dur itu apa? Penyakit. Wa anta arhamur rahimin. Engkau yang paling kasih sayang daripada yang sayang. Kasihanilah ulunina sakit. Jadi mengadu kepada siapa? Bukan mengadu kepada makhluk. Bukan mengadu kepada orang yang menziarahi dia. Tapi mengadu kepada Allah. Anni massadiyad-durru wa anta arhamur rahimin. Itu kisahnya ada pada surah Al-Anbiya ayat 83. Silahkan buka Al-Quran pada ayat itu dan di sekitarnya akan dapatlah kisah Nabi Ayub tadi yang selengkapnya. Jadi bila orang sakit baca doa Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Yang ketiga, orang yang sedang dilanda oleh berantai kesusahan dia. Kalau pepatah Melayu, sudahlah tak gugur tangga pulang maham menindihi ke orangnya, hidung pulang karena tahi ayam. Nah, lengkap nasib turoi hitungannya ya. Kalau naik tangga patah tangganya, tajuremba orangnya, hidung karena tahi ayam, tangganya menghambat ke belakang. Nah, lengkap dia punya musibahnya. Kalau gugur aja sudah satu musibah. Tak gugur bisa patah betis. Nyentuhin musibah dah. Tangga pulang menghantam ke awak, hidung pulang. Maka yang nang lantong tuh aku lang ada nang dadak gitu. Kalau nang dadak cepat aja dibuang. Mun ngintu kada bersabun kada hilang baunya, lilingot ya kan. Nah, nasib toroi 3 musibah bertubi-tubi. Gugur satu musibah, terkena tangga musibah kedua, hidung ada tai ayam musibah yang ketiga. Aujanan pula orangnya macam-macam lagi dicari situ.
Artinya kan musibah yang bertubi-tubi, sudahlah itu ini pulang musibah. Bila orang kena musibah yang bertubi-tubi, kamu jangan lupa dengan doa siapa Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Beliau berada dalam kegelapan. Gelapnya perut ikan. Kan Nabi Yunus dimakan oleh ikan apa? Al-hut. Hiu. Dalam parut iwak. Di dasar lautan. Lautan ini kalau atas pinang biru lihatannya. Bila berdalam lagi sedikit berhitam. Dalam lagi hitam. Jadi hitam air di dasar laut. Dalam awak iwak pulang. Di waktu malam yang gelap pulang. Masya Allah. Berapa kali kegelapan? Gelap perut iwak, gelapnya laut, gelapnya malam. Tapi Allah membantu menyelamatkan Nabi Yunus. Berkat apa? Beliau membaca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Orang yang dikena musibah yang beruntun, berantai, mengena kepada dirinya. Sudahlah anak sakit, bini pulang, hanya beranak, macam kau banyakan. Nang saikongnya pulang, apakah banyak musibah tu bertimpa-timpa datang. Apa patut kamu baca? Bacalah doa Nabi Yunus. Selamat Nabi Yunus. Apa doa yang dibaca oleh Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. 3 sudah. Yang keempat, orang yang sedang menghadapi makar. Makarnya apa? Tipu, muslihat, tipu hela. Orang yang sedang menghadapi makar daripada musuh yang sedang mengelilinginya. Banyak mana bisi musuh. Di hulu musuh, di hilir musuh. Di kanan musuh, di hilir musuh. Bagaimana dia mau selamat? Ini sebelum saya hore ini ada satu teka-teki. Coba jawab. Orang itu dikejar oleh harimau. Lari. Tatamu sungai. Sungai itu kan dapat di dalam cuma berbuaya, beintuan buayanya. Di belakang apa? Harimau. Dalam sungai apa? Buaya mahadeni. Wah, ada pohon kayu, naik, tadung langgara di pohon kayu pulang. Ayo, kayak apa selamat dia? Di belakang apa? Harimau, di muka buaya. Naik ke pohon kayu, di atas tadung sing gendalan. Ayo, kayak apa selamat daripada itu semua. Orang itu tertidur, tak jaga, tak bangun, selesai mas. Mimpi tadi itu bangun-bangun, alhamdulillah. Itu aja sebenarnya. Kalau tidak selesai. Paling kurang dipatok tadung ataupun dimakan buaya. Lagi yuk. Bangun, alhamdulillah di asrama Sayyidina Umar. Harimau tadi kada ada, buayanya kada ada, ular pun kada ada. Ini kisah kayak apa lagi? Ya, bebulik harimau, betajun buaya naik ke pohon tadung. Masya Allah. Itu jalan selamatnya terbangun daripada tidur. Hendak berlewas karena ikan kan tahu jawabannya, kau jawab dulu tangannya. Artinya ini kisah aja. Orang tuh kan dalam kesempitan bin kesempitan.
harimau, buaya, ular besar. Ular besar kalau ular sawah, orang nang kayak gini kawah dimakannya, taguknya kawah, ular sawah. Asam pas masuk kepalanya aja, masuk taguknya beikungan, kambing beikungan, ular sawah. Ada kisah di Malaysia dulu di Johor, orang dimakan ular sawah. Lagi sampai di bahu sama itu, memakan. Pas yang ditaguknya seikongan, cuma ketahuan orang dibunuh ularnya, diselamatkan manusianya. Jadi ular atas pohon ini kau menaguk kau orangnya maksudnya. Bukan ular yang halus yang kayak jeriji gitu. Biasa, ular besar. Itu cara penyelesaiannya, bangun daripada tidurnya, selesai. Kalau terjadi demikian, apa yang kita buat? Orang mimpi dikejar oleh kerbau, kadangan. Pas ditanduknya merekit di belakang, bangun. Alhamdulillah. Kalau benar-benar lengsak belakang, bukan lengsak aja, berlubang belakang. Bila tertidur, bermimpi yang kurang baik, meniup 3 kali macam hizib nawi itu, ke kiri, tiap 3 kali, dan berubah daripada tempat dia berbaring. Kalau tadi berbaring sini, berubah sedikit. Kalau tadi berhiring, sekarang bertelantang, ubah posisi sedikit. Balik bantal juga itu mana? Membantal yang lawas, bahasa pulang menyambung mimpi, ya kan? Ngeri pulang, jadi rubah keadaan. Rubah keadaan. Baik. Ini kisah orang yang dikelilingi oleh makar, oleh orang yang mau membinasakannya, dari sana, dari sini, dari atas, dari bawah, dari depan, dari belakang, dari semua. Takdir itu bukan mimpi yang tadi itu. Tadi mimpi kan terbangun, selesai masalah. Nih, itu terjadi sebenarnya. Apa yang dia buat? Apa yang dia berdoa kepada Allah? Betapa dia lupa membaca doa seorang lelaki yang beriman di kalangan keluarga Fir'aun. Fir'aun nih memang zalimnya luar biasa. Dia Fir'aun. Cuma Fir'aun tidak sadar bahwa dalam istananya dan di sekelilingnya tuh ada orang yang tidak percaya dengan ketuhanannya, beriman dengan Nabi Musa. Di antara orang yang beriman ini siapa? Istrinya sendiri yang bernama Siti Asia. Wa Maryam ibnata wa daraballahu masalan lil ladzina amanu ra'ata fir'aun iz qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumil zalimin. Itu doa Siti Asia. Najjini min Fir'aun, selamatkan aku daripada Fir'aun, wa amalihi, pekerjaan Fir'aun. Jadi si Fir'aun nih kalau masa mau tidur dengan Siti Asia memang semangat luar biasa. Tapi bila berparak lawan Siti Asia, semangatnya kandur. Allah mengandurkan. Walaupun banyak makan jamu dan madu, kandur. Itu kehendak Allah. Karena doa Siti Asia, wa najjini min fir'auna wa amalihi, dan pekerjaannya. Jadi Siti Asia tidak dapat disetubuhi oleh Fir'aun. Nah, doa itu jadi kalah, mati pucuk siapa namanya? Fir'aun.
Doa Siti Asiyah. Wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidh zalimin. Itu Siti Asiyah, orang yang beriman dengan Nabi Musa. Sebentar tapi mimpi lain-lain, itu peribahasa itu. Walaupun sebentar mimpi lain-lain. Firaun mimpi lain, Asiyah mimpi lain. Karena lain-lain cita-cita masing-masing. Ya. Baik. Siti Asiyah. Ada lagi seorang lelaki di kalangan istana Firaun, orang yang beriman, keluarganya. Itulah kisah ini. Kisah orang itu beriman, dia dikelilingi oleh musuh-musuhnya. Kan sebelumnya ada kisah Masyitah. Masyitah pun orang yang beriman dengan Allah Ta'ala. Tidak percaya dengan Fir'aun. Tapi dia sanggup mati syahid. Direbus dalam periuk yang besar. Dijarang bahasa kita. Sampai mati Siti Asiyah, suaminya, dan juga anaknya yang masih kecil. Adapun ini seorang lelaki yang beriman di kalangan keluarga Fir'aun sendiri. Kenapa doanya? Doa si lelaki ini sehingga selamat daripada bakar yang mengelilinginya. Wa ufawwidhu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Wa ufawwidhu amri ilallah. Aku serahkan urusanku kepada Allah. Innallaha basirum bil ibad. Allah mengetahui dengan perbuatan manusia. Surah Al-Mu'min atau surah Ghafir ayat 44. Nah, itu buka di sana kisahnya kalau mau lebih lengkap. Tapi itulah dia tadi. Dia terkurung di tengah-tengah orang yang memusuhi dia. Dia beriman sorang-sorang, kiri kanan semuanya jahat. Bagaimana supaya dia selamat daripada mereka? Kadang-kadang di kantor ada seorang yang jujur, yang lain-lain semuanya korupsi. Dia aja seorang yang jujur. Kadang-kadang dia tertekan dengan keadaan orang kiri kanan dia. Akhirnya umpatnya mengorupsi juga. Nah, jangan. Kalau kamu takut dengan orang yang ada di sekelilingmu yang memusuhimu, baca doa ini. Wa ufawwidhu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Aku serahkan urusanku kepada Allah. Allah mengetahui dengan perbuatan hamba-hambanya. Jadi ada 4 macam doa. Pertama, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Yang kedua, Rabbi anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Yang ketiganya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang keempat, wa ufawwidhu amri ilallah innallaha basirun. Karena itu dalam hidup ini bagaimanapun kita perlu bantuan daripada penghuni langit. Perlu bantuan daripada para malaikat. Perlu bantuan daripada rahmat Allah yang turun kepada kita. Semata-mata kekuatan kita mungkin tidak mampu kita, kecuali bila diberkati, bila dijaga, bila ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi contoh
orang-orang yang ditolong oleh Allah. Karena itu bersandarlah kepada Allah setelah kita berusaha pada zahirnya. Kemudian al-ma'surat. Wallahu a'lam. Kita istirahat 20 menit saja insyaallah. Ketika kita membaca amalan atau wirid, hizib dan sebagainya, kemudian di situ para ulama menyebutkan beberapa ayat Al-Quran. Apakah ayat-ayat Al-Quran yang di dalam hizib wirid tersebut mesti kita baca dengan kaidah tajwid Al-Quran? Mesti. A'udzubillah. Atau yang ada di dalam hizib Nawawi kan? Tapi kalau dalam rangkaiannya ada usah lagi, kecuali kalau di awal surah A'udzubillah. Ini tajwid wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yujawwidil qur'ana asimu. Cuma bagi orang yang haid dia boleh baca karena bukan niat membaca. Nah kayak orang junub hendak minum banyu baca Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun Bismillah itu ayat Quran, tapi niatnya niat zikir, maka dibolehkan. Atau orang yang haid misalnya, tidak orang haid kada berbismillah makan Bismillahirrahmanirrahim dengan niat zikir. Nah, tapi walaupun dia bagian pada ayat Al-Quran, setelah makan kenyang Alhamdulillahirabbil alamin, ayat Quran surah Al-Fatihah nomor 2. Kalau niat baca Quran haram, tapi niat berzikir syukur kepada nikmat Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Ada orang kematian, kabar kematian, mengatakan inna lillah wa inna ilaihi, yang dia haid bisa karena dia niat membaca zikir. Ada soalan lagi? Baik, kalau sudah tidak ada, kita tinggal lagi 15 menit, ada waktu insya Allah. Silakan istirahat sebentar. Subhanakallahumma wa bihamdika. Innal ladzina